Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke materi static routing. Eh, yang perlu kita kerjakan adalah gimana kita bisa melakukan pengiriman traffic ke setiap end device. Oke. Jadi yang pertama kita lakukan adalah konfigurasi IP address dan hostname sesuai appendix. Kemudian yang kedua, lakukan konfigurasi static routing untuk X1, R2, R3, dan R4 sehingga setiap end device dalam jaringan bisa saling terhubung. Oke. Di sini yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa setiap end device dalam topologi ini bisa saling terhubung, termasuk antara PC1 dengan R3 misalkan seperti itu. Jadi pastikan semua perangkat dalam topologi ini bisa saling terhubung lewat simple PDU atau lewat ping. Oke. Kita lanjut. Yang pertama, konfigurasi IP address dan hostname sesuai appendix. Di sini ada 4 router dan ada 5 end device. Kita mulai dari router dulu. Oke. Double klik. Buka CLI-nya. Kemudian kita masuk ke mode privilege dengan enable. Selanjutnya ke mode konfigurasi global dengan command configure terminal. Selanjutnya kita ganti hostname. Command-nya adalah hostname R1. Sekarang kita memberikan IP address. Di sini dia punya dua interface, maka dia bakal punya dua IP address. Oke, kita kasih. Pertama masuk ke dalam interface-nya, interface gigabit Ethernet 0/0. Kemudian IP address 12.12.12.1. Prefix 30 adalah 255, 255, 255, 252. Oke, jangan lupa dinyalakan interface dengan perintah no shutdown. Selanjutnya ke interface gigabit 01. Oke, di address 255. Prefix 24 adalah 255, 255.2.0. Oke, jangan lupa dinyalakan. Oke. Buat mengecek hasil konfigurasi kita bisa menggunakan perintah show. Kita ke mode privilege dulu. Show IP interface brief. Oke, seperti ini. Kalau disingkat bisa seperti ini, show IP in BR. Oke, ini sama. Kita cek 12.12.1 10.1 dengan mode inference sudah up. Oke. Selanjutnya kita ke R2. Sama. Masuk ke mode privilege, kemudian konfigurasi global configuration. Configure terminal. Selanjutnya kita merubah hostname-nya. R2. Oke. Kemudian masuk ke interface-nya. Beri IP address. Di sini ada 3, berarti kita bakal masukin 3 IP address. Gigabit 00 2, prefix 30 252. Jangan lupa dinyalakan. Kemudian masuk lagi ke interface gigabit 01. IP address 23.23.23.1. Kemudian subnet masknya prefix 30 252. Oke, sekarang kita masuk ke gigabit 02. IP address jangan lupa dinyalakan. Kemudian kita bisa cek ke mode privilege yang cuma depannya pagar, kemudian tulis show IP interface brief. Oke, IP-nya sudah sesuai. Selain dengan di konsol, kalau di Cisco pakai Tracer kita bisa dengan menghovernya. Oke, lihat di sini lampu indikatornya sudah warna hijau, berarti interface-nya sudah up. Oke. Intinya kalau dua interface ini statusnya up, dia bakal warna hijau. Jadi secara fisikal
secara topologi, secara fisikal dia sudah terkoneksi. Oke. R3 sama, di sini ada 3 interface. Ubah hostname-nya. Oke. Kita masuk ke interface-nya dulu. Address. Oke. Oh, jangan lupa kita nyalakan, saya lupa tadi. Oke, selanjutnya kita ke interface gigabit 01. Address 34. Oh, 34341. Shutdown. Selanjutnya ke interface yang terhubung ke NDFS. Ya, NDFS-nya ini kan ini. Jadi dia terhubung ke NDFS. Nah, ini interface-nya. Oke, 192 interface gigabit Ethernet 0/2. Shutdown. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi buat R4. Oke, masuk ke mode privilege, kemudian global configuration dengan konfigur terminal, ubah hostname. Oke, selanjutnya kita berikan IP address. Di sini dia ada 2 interface yang terhubung ke NDFS dan 1 yang terhubung antar router. Kita berikan buat yang gigabit 00. Karena prefix 30 berarti 252, no shutdown. Kemudian ke gigabit 01. Shutdown. Selanjutnya ke gigabit 02. Oke. Sekarang kita melakukan konfigurasi di NDFS. Sebelum itu kita cek dulu yang ini. Saya over dulu. 41, oke, statusnya up. Ini juga ya up. Jadi dengan memberikan IP address dan hostname di tiap router, 4 router ini kita udah dapat 37%. Selanjutnya kita konfigurasi yang di NDFS-nya dulu, oke. IP address-nya. Sebelum itu jangan lupa nyalakan interface-nya, kemudian desktop-nya, karena default dari interface tiap perangkat ini adalah dimatikan. Oke, selanjutnya kita berikan IP address PC1 10.1.2. Nah, 255 karena prefix 24 berarti 255.255.255.0 buat subnet masknya. Kemudian gateway-nya. Gateway itu adalah gimana paket dari yang bakal kita kirimkan itu bakal diteruskan kemana. Jadi gateway ini adalah pintu keluarnya. Nah, dalam hal ini setiap NDFS pintu keluarnya adalah router. Nah, studi kasus buat PC1 berarti pintu keluarnya adalah router 1 dengan interface gigabit 01. Maka kita di gateway-nya kita berikan IP dari gigabit 01. Jadi ntar paketnya bakal diteruskan ke R1. Oke. Titik 10.1. Udah cukup seperti ini. Oke, udah nyala. R2 juga sama. PC2 berarti gateway-nya adalah R2 di gigabit 02. Gigabit 02 adalah 20.1. Oke, kita nyalakan interface-nya. Kemudian kita konfigurasi 2.
Oke, sudah. Oke, sudah. Selanjutnya PC3. Titik 2. Gateway-nya adalah 31. Ini jangan lupa dinyalakan. Intinya gateway-nya kalian lihat siapa yang di perangkat di atasnya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada network device, ada end device, berarti intinya end device ini siapa perangkat di atasnya. Oke. Dalam hal ini PC3 berarti R3 yang sebagai penerusan paketnya. Nah, yang terhubung ke PC3 adalah gigabit 02. Nah, di gateway-nya tinggal kalian berikan IP dari gigabit 02. Jadi ntar paketnya bakal diteruskan ke IP tersebut. Oke, kemudian di PC4. Ini PC4 berarti dia di R4 gigabit 01. Oke. Titik 1 dinyalakan. Oke, di PC5 di R4 di gigabit 02 IP-nya. Sorry. Udah selesai. Nah, sampai sini kita bakal dapat completion sebesar 68%. Oke. Selanjutnya kita lakukan buat konfigurasi static routing untuk R1, R2, dan R3 sehingga setiap end device dalam jaringan bisa saling terhubung. Oke. Untuk itu kita perlu memberikan tabel routing di tiap perangkat. Jadi di tiap perangkat jaringan, entah itu HP segala macam, dia punya tabel routing. Tabel routing di misalkan kita lihat di PC ya, di PC di sini, oke, kita bisa menggunakan command netstat -r. Ini command ini juga ada di Linux. Jadi di Linux commandnya ini. Kalau di Windows commandnya kalau tidak salah route print. Oke. Nah, di sini kita lihat network destination. Jadi ketika PC ini pengen ke kemanapun, kalau kemarin kita kan sudah menjelaskan tentang default route. Nah, 000 ini mendefinisikan itu adalah default route-nya. Jadi network destination-nya misalkan ke internet, maka gateway-nya adalah 10.1. Nah, ini dinamakan tabel routing. Nah, di router juga punya, kalian bisa melihatnya dengan command show IP route. Oke. Nah, dalam hal ini tiap perangkat jaringan itu pasti punya tabel routing. Nah, kita studi kasusnya di X1. X1 ini dia punya tabel routing buat karena dia baru connect, baru ngasih IP, dia belum punya tabel routing buat perangkat di sekitarnya. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat ada C dan L. L ini adalah lokal dan C connected, berarti connected dia terhubung ke network berapa. Nah, dalam hal ini 12.12.30 dan 10.0. L lokal berarti dia punya IP apa. Gitu. Jadi IP-nya adalah 12.12.1, prefixnya 32. Kalau kalian tahu, kalian dankan IP address dengan subnet ini pasti dapatnya tetap networknya ini. Makanya dia diberikan prefix 32. Jadi dia mendefinisikan dia punya IP 12.12.12.1 dan juga dia terhubung ke network 12.12.12.0. Oke. Nah, untuk itu biar paket yang kita kirimkan itu bisa sampai ke tujuan, kita perlu menambahkan tabel routing di perangkat jaringannya. Nah, dalam hal ini R1 sampai R4. Apakah bisa tabel routing ditambahkan di end device? Bisa. Jadi tidak ada batasan ketika kita pengen nambahin tabel routing. Oke. Nah, dalam hal ini kita tambahkan tabel routingnya di router. Karena memang fungsi utama dari router adalah sebagai meneruskan paket yang mau dikirimkan. Oke. Sekarang kita studi kasusnya. R1 ini cuma punya kenal 2. Kenal 2 tabel routing yaitu 12.12.12.0 dan 10.0. Nah, gimana buat tabel routing yang lain? Tabel yang routing lain kita perlu tambahkan. Caranya adalah sebelum itu di sini R1 cuma kenal 2, tapi dia tidak kenal tabel routing yang network yang ini 1,
23230, 20, 30, 40, 50, dan 34, 34, 34, 0. Berarti kita perlu nambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tabel routing ke R1. Oke. Sekarang komennya sederhana. Kita kecilin seperti ini. Saya kecilkan dulu biar kelihatan. Oke, kemudian kita tambahin. Oke. Pertama kita masuk ke mode configure terminal. Oke. Selanjutnya, komen buat nambahkan sama seperti kemarin yang default route, kita tulis IP route. Oke. Kemudian kita definisikan network dan subnet masknya. Berarti di sini misalkan studi kasus kita adalah yang ke NDFS. Ini kan tidak dikenal, berarti 192.168.20.0, kemudian subnet masknya karena prefix 24, 255, 255, 255, 255.0. Kemudian adalah next hopnya. Next hopnya itu adalah paketnya ketika sampai di router mau diteruskan kemana. Nah, dalam hal ini tetangganya adalah R2 di interface gigabit 0/0. Makanya kita berikan IP-nya adalah 0/0 R2, berarti 12.12.12.2. 12.12.12.2. Oke. Nah, karena ini semuanya next hop-nya sama buat tiap network, maka kita cukup mengganti tujuannya saja dalam network tujuan. Nah, 30, 40, 50, dan ini karena ada di antar router, dia networknya adalah prefix 30, berarti dirubah 252 dan juga 23, 23, 23, 0. Kemudian 34, 34, 34, 0. Oke. Buat melihat hasilnya, kita buka ke bagian mode privilege. Ingat, privilege itu yang cuma ada pagar depannya. Kemudian komen show IP route. Oke, kita lihat di sini udah ada logonya S, berarti dia adalah static. Kita punya 1, 23, 230 lewat 12, 12, 2. Kemudian 34, 340 lewat 12, 12, 2. Ini juga sama, 20, 30, 40, 50 lewat 12, 12, 2. Jadi kita udah nambahkan 6 tabel routing ke R1. Oke. Selanjutnya kita tambahkan ke R2. Oke. Di sini di R2 dia cuma kenal to show IP route 3 network 12, 12, 0, 23, 23, 0, dan 20, 0. Sedangkan yang tidak dikenalnya adalah ini 10, 30, 34, 40, dan 50. Untuk itu perlu kita tambahkan ke tabel routing dari R2. Nah, buat ke 10.0 dia melewati perangkat R1. Karena tetangganya adalah R1, maka next hop-nya adalah 12, 12 interface R1 gigabit 00. Berarti 12, 12, 12.1. Oke, maka tambahnya adalah IP route. Networknya kita definisikan. Tujuannya adalah ke 10, kemudian subnet masknya selanjutnya adalah next hop-nya, berarti 12, 12, 12.1 yang mana merupakan IP dari R1 di interface gigabit 0/0. Oke, selanjutnya ke network 30.0 dia lewat ke R3 di interface gigabit 00. Jadi intinya next hop itu adalah tetangganya. Tetangganya itu siapa? Oke, berarti ini kita rubah ke 30 lewat gigabit R3 gigabit 00, berarti 23, 23.2. Kita rubah. Sorry. Kenapa ini saya hapus? 23, 23, 23.2. Kita rubah. Oke, kemudian ke network 40 juga masih sama karena next hop-nya masih di R3. Ke 50 juga sama. Selanjutnya yang ke 252 yang ke antar router, berarti dia kenal yang ini 34.
Karena yang ini dengan ini udah ada di tabel routingnya, berarti yang belum ada yang ini. Kita tambahkan ke R2, sorry. 3434340. Oke. Oke, udah. Sekarang kita cek. Untuk ngeceknya biasanya kan kita pakai show IP route. Nah, itu bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia di dalam mode konfigurasi global. Untuk itu, cara ngakalinya kita tambahin komen do di depannya. Oke, di sini bakal ada 5. Lihat, tambahinnya 34340 lewat 23232, kemudian ini 10.0 lewat 12.121, 30, 40 dan 50 lewat 23.23.23.2. Oke. Selanjutnya di R3. Di R3 network yang dia kenal ada do show IP route. Network yang dia kenal ada 3, 23230, C-nya 34340 dan 16300. Berarti ini dan ini. Nah, network yang tidak dikenal ada 1, 2, 3, 4, 5. Intinya network yang tidak direct connect dengan perangkat tersebut. Untuk itu kita tambahkan. Oke, tabel routingnya kita mulai dari yang sebelah kiri aja ya. Sebelah kiri berarti R3 bakal terhubung ke R2, berarti next hop-nya adalah di gigabit 01. Berarti kita pasang next hop-nya di kita pasang next hop-nya dengan IP R2 di gigabit 01. Gigabit 01 23.23.1. Oke, untuk itu kita pasang IP route. Oke. Network yang kita tuju 10 dulu ya. 192.0. Kemudian subnet masknya. Kemudian nesupnya 23.23.23.1. Kemudian ke yang bawah 20 juga sama. Oke, kemudian satunya lagi adalah yang ini. Yang antar router. Berarti 12.0. Ini adalah net max-nya karena private 30252. Oke, selanjutnya yang sebelah kanan kita punya 2. Kita ganti 40.0 ini. Nah, next hub-nya adalah di R4 gigabit 00. Berarti ini kita rubah 34.34.34.2. Berarti ini kita rubah. Kita rubah. Oke, kemudian yang ke ini network ini juga sama, level 50. Udah, berarti kita udah punya show IP route. Berarti kita bakal punya 1, 2, 3, 4, 5 tabel routing tambahan. Oke. Kalau mau jelas yang statik tambahin ini. Tambahin do show IP route static, maka cuma ditampilin routing statik tabel routing yang protokolnya statik seperti ini. Oke. Selanjutnya di R4 dia sebelumnya kita liatin dulu tabel routingnya. Do show IP route. Tabel routingnya ada 3. Ada 3 yang terkenal, 34340, 40 dan 50. Berarti ini dan ini. Ini dan ini. Selanjutnya kita tinggal menambahkan tabel routing buat ke perangkat yang ke network yang tidak dikenalinya dalam jaringan ini. Berarti ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, dalam hal ini gateway-nya next hub-nya cuma ada 1. Kenapa? Karena dia cuma terhubung ke R3 sebagai perangkat tetangganya. Maka dari itu next hub-nya bakal kita pasang di R3 di gigabit 01. Oke, waktu itu kita tambahin. Kita mulai dari yang ke NDFS dulu ya, biar lebih mudah. IP route. Oke.
92, networknya dulu, kemudian subnet masknya. Selanjutnya adalah next hubnya adalah R3 gigabit 01. R3 gigabit 01 berarti 343434.1. Oke. Selanjutnya kita tambahin yang 20 dan juga yang 30. Nah, kemudian yang perangkat yang jalur antar router. Berarti ada 12 kosong dan 23 kosong. Oke. Buat melihatnya do show IP route. Karena saya cuma pengen analisis yang routing statik, kita tambahin statik belakangnya. Berarti ada 1 2 3 4 5. Oke. Sampai sini kita bisa uji coba. Lihat karena kompresinya udah 100, kita uji coba dulu trafficnya udah bener atau enggak. Kita bisa menggunakan simple PDU. Oke, sekarang kita bakal uji coba ke yang koneksi yang direct connected dulu ya. Kenapa? Biar kita tahu bahwa ada permasalahan atau enggak di antara pengaturan IP-nya. Jadi kita uji coba R1. Oke, sukses. Kemudian ini semua. Ini fungsinya apa? Kita buat uji coba koneksi antar perangkat dulu. Gagal. Kalau dia masih gagal, coba di fast forward. Kemudian baru kita gunakan simple PDU lagi. Oke, sudah. Oke. Ini masih gagal. Biar kita tahu permasalahannya ada di mana. Coba lagi. Oke, sukses. Sekarang kita uji coba karena kita udah bikin static routingnya, jadi semua perangkat diharuskan bisa koneksi. Lalu kita coba sini. Sukses. Uji cobanya kalau bisa 2 bolak-balik ya. Kenapa? Karena takut perangkat satu bisa ngeping, perangkat yang lain nggak bisa. Kita gunakan simple PDU. Tombol singkatnya tekan P aja ya. Nih di sini tekan P. Jadi buat uji cobanya. Atau diklik sini. Oke, lihat semuanya udah bisa connect. Saya rasa udah cukup buat materi soal static routing. Jadi intinya gimana kita bisa menghubungkan tiap perangkat yang berbeda network. Karena kita tahu bahwa perangkat yang satu network itu udah pasti bisa langsung connected. Asal layer 1, 2, dan 3-nya bisa connect. Oke. Akhir kata saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses kita semua ke depannya. Selamat belajar. Ya, terima kasih.